Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Christian Saputra dengan NIM 25102111110057. Dan hari ini kita akan membedah 5 poin besar ketatanegaraan kita. Yang pertama, kita akan membahas ruang lingkup HTN. Yang kedua, sumber-sumber HTN. Yang ketiga, lembaga negara dan lembaga yang independen. Dan yang keempat, menjelaskan demokrasi Indonesia, serta yang terakhir, asas-asas pemerintahan Indonesia. Untuk itu, mari simak videonya. Oke, yang pertama, mari kita bicara soal lingkup kajian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah landasan berpikir dan pedoman dasar dalam pembentukan setiap ketentuan hukum negara. Secara sederhananya, hukum tata negara mengatur organisasi negara dalam keadaan diam atau statis. Lalu apa bedanya dengan hukum administrasi negara? Mengutip Oppenheim, hukum tata negara fokus pada pembentukan badan dan wewenangnya atau status. Sedangkan Han mengatur bagaimana badan tersebut bergerak menjalankan wewenang itu atau state involvement. Hukum tata negara juga sangat erat dengan ilmu negara dan ilmu politik. Jika ilmu negara memberikan landasan teoritis yang abstrak, maka hukum tata negara adalah wujud konkretnya di Indonesia. Sebagaimana metafora dari Perens, hukum tata negara adalah kerangka tulang belulang negara, sedangkan ilmu politik adalah daging yang memberikan dinamika pada tubuh negara tersebut. Jika kita bedah lebih dalam, objek kajian hukum tata negara tidak hanya berhenti pada struktur jabatan, tetapi juga mencakup materi muatan konstitusi itu sendiri. Hukum tata negara berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh rakyat melalui konstitusi. Dalam tradisi hukum modern, hukum tata negara adalah alat untuk menjamin agar pemerintahan oleh hukum atau rule of law tetap tegak, bukan pemerintahan oleh manusia atau rule of man. Oleh karena itu, hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik menjadi sangat krusial dalam memahami pembentukan hukum. Politik adalah proses di mana aspirasi masyarakat diperjuangkan, namun hukum tata negara lah yang membingkai aspirasi tersebut menjadi norma hukum yang sah. Tanpa koridor hukum tata negara, persaingan politik akan berubah menjadi anarki. Sebaliknya, hukum tata negara tanpa pemahaman politik akan menjadi hukum yang kaku dan gagal merespons perubahan zaman. Inilah yang kita sebut sebagai aspek kenyataan atau sein dalam politik yang harus diwadahi oleh aspek norma atau solen dalam hukum tata negara. Hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara juga memberikan dimensi filosofis. Ilmu negara mengkaji asal-usul negara secara umum dan universal, sementara hukum tata negara Indonesia berfokus pada bagaimana konsep-konsep negara tersebut diterapkan secara spesifik berdasarkan nilai-nilai lokal dan sejarah bangsa. Jadi, saat kita berbicara tentang hukum tata negara, kita sedang membicarakan tentang identitas hukum suatu bangsa yang tertuang dalam tata kelola lembaga-lembaganya. Terakhir, integrasi antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara menciptakan sebuah sistem yang utuh. Jika hukum tata negara memberikan mandat kekuasaan kepada lembaga negara, maka hukum administrasilah yang membatasi mandat tersebut melalui prosedur-prosedur administrasi. Tanpa hukum tata negara, hukum administrasi negara tidak memiliki dasar wewenang. Tanpa hukum administrasi negara, hukum tata negara tidak memiliki cara untuk mengeksekusi kebijakan negara secara adil bagi masyarakat. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, mengenai sumber hukum. Sumber hukum adalah asal mula hukum atau segala sesuatu yang dapat menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat. Pertama, ada sumber material. Ini berkaitan dengan nilai-nilai abstrak, perasaan hukum, dan pandangan hidup bangsa yang dikristalisasi dalam Pancasila. Pancasila adalah sumber hukum utama yang nilai-nilainya merupakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan, yang mana harus menjiwai setiap peraturan hukum negara. Kedua, ada sumber formil. Ini adalah bentuk konkret hukum, seperti peraturan perundang-undangan, konvensi ketatanegaraan, jurisprudensi, traktat internasional, hingga doktrin para ahli. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutannya bersifat kaku. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang tertinggi, disusul dengan Tap MPR, kemudian ada Undang-Undang atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Asasnya jelas, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atasnya. Poin yang ketiga adalah karakter negara. Indonesia menganut asas pemisahan kekuasaan dan check and balances. Berbeda dengan tesis politika absolut Montesquieu, di Indonesia antar cabang kekuasaan yang dimana eksekutif yang berisikan presiden dan para menteri, legislatif yang berisikan DPR, DPD dan MPR, dan yudikatif yang berisikan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,
bisa saling bekerjasama dan saling mengawasi. Selain lembaga utama, kita mengenal lembaga negara independen seperti KPK atau Komnas HAM. Lembaga ini lahir untuk menghindari kekuasaan absolut yang rentan untuk diselewengkan. Di era sekarang, kedudukan lembaga ini sederajat dalam fungsinya untuk mewujudkan sistem hukum yang efektif dan efisien. Lebih dalam mengenai prinsip sederajat ini, kita harus memahami bahwa Indonesia menganut sistem horizontal accountability. Artinya, kontrol kekuasaan tidak lagi bersifat vertikal dari atas ke bawah, melainkan saling mengunci secara mendatar. Sebagai contoh konkret, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif memiliki kewenangan untuk mengajukan RUU. Namun, DPR memiliki power untuk menyetujui atau menolaknya. Sebaliknya, jika undang-undang yang dihasilkan oleh eksekutif dan legislatif dirasa mencederai hak konstitusional rakyat, Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif memiliki wewenang membatalkannya melalui judicial review. Lalu mengapa kita sangat memerlukan lembaga negara independen seperti KPK, Komnas HAM, atau Komisi Yudisial? Secara teoritis, lembaga-lembaga ini lahir karena adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga tradisional yang seringkali terkooptasi oleh kepentingan politik. Independensi artinya bersifat functional independence. Artinya, meskipun secara administratif mungkin berkaitan dengan anggaran negara, namun dalam pengambilan keputusan, mereka tidak boleh diintervensi oleh cabang kekuasaan manapun. Jika lembaga independen ini lemah atau disetir, maka keseimbangan negara hukum kita yang akan runtuh. Karena tidak ada lagi wasit yang jadi objektif di daerah yang sensitif terhadap korupsi dan pelanggaran hak asasi. Selanjutnya, mengenai demokrasi Indonesia. Kita menganut kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sistem pemilu kita adalah proporsional terbuka, di mana kedaulatan rakyat dijamin melalui partisipasi langsung dalam memilih wakilnya. Terkait pengelolaan wilayah yang luas, kita menerapkan 3 asas pemerintahan daerah. Yang pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pusat ke daerah otonom. Yang kedua, dekonsentrasi, limpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat. Yang ketiga, tugas pembantuan, yaitu penugasan urusan tertentu dari pusat ke daerah dengan pembiayaan oleh pusat. Menganalisis lebih lanjut mengenai demokrasi Indonesia, kita harus melihat bahwa demokrasi kita bukan sekedar demokrasi prosedural yang berhenti di kotak suara, melainkan demokrasi substansial yang harus menjamin hak-hak sipil. Sesuai dengan referensi mengenai KUHP baru per 18 November 2025, esensi dari hukum acara adalah membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang terhadap individu. Demokrasi yang sehat menuntut adanya transparansi total dalam pembentukan hukum. Jika draft hukum berubah di menit-menit terakhir tanpa partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation, maka nilai demokrasi Pancasila kita akan mengalami degradasi menjadi otoritarianisme legalistik. Terkait tata kelola wilayah, sinergi antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah kunci keutuhan NKRI. Dalam sistem desentralisasi, daerah otonom diberikan ruang untuk berinovasi melalui peraturan daerah atau Perda. Namun secara HTN, Perda harus tetap sinkron dengan hukum nasional. Disinilah asas dekonsentrasi masuk. Gubernur berperan sebagai penjaga gawang pusat di daerah untuk memastikan otonomi daerah tidak berubah menjadi raja-raja yang kecil. Terkait tata kelola wilayah, sinergi antara desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan adalah kunci keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem desentralisasi, daerah otonom diberikan ruang untuk berinovasi melalui peraturan daerah atau Perda. Namun, secara hukum tata negara, Perda harus tetap sinkron dengan hukum nasional. Disinilah asas dekonsentrasi masuk. Gubernur berperan sebagai penjaga gawang pusat di daerah untuk memastikan otonomi daerah tidak berubah menjadi raja-raja kecil yang mengabaikan kepentingan nasional. Sementara itu, asas tugas pembantuan hadir sebagai solusi praktis agar pembangunan infrastruktur yang biayanya terbesar tetap bisa dikerjakan di daerah terpencil dengan dukungan penuh dari APBN pusat. Ketiga asas ini menciptakan keseimbangan antara local self-government atau hak mengatur diri sendiri dengan unitary state atau keutuhan negara kesatuan. Tanpa koordinasi yang kuat antara ketiga asas ini, pelayanan publik akan macet dan ketimpangan antar wilayah akan semakin lebar. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus sadar bahwa struktur lembaga negara dan asas pemerintahan daerah yang kita bahas tadi hanyalah kerangka tulang.
Jiwa yang menggerakkannya adalah integritas kita sebagai insan hukum. Jika lembaga negara independennya lumpuh, demokrasi hanya simbolis, dan asas desentralisasinya dikorupsi, maka konstitusi kita hanya akan menjadi dokumen sejarah tanpa makna. Sebagai bagian yang paling krusial, saya akan membedah studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing pengujian undang-undang strip 21 Romawi garing 2023 mengenai batas usia capres-cawapres yang saya kaitkan dengan dinamika legislasi terbaru seperti RUU KUHP yang ada dalam referensi akademik. Yang pertama, isu independensi kekuasaan kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 ini mengubah syarat usia minimal 40 tahun dengan pengecualian bagi yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Secara hukum tata negara, ini adalah isu konflik of interest. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu dinyatakan melanggar etik yang berat karena hubungan kekerabatan dengan pihak yang diuntungkan. Kedua, kaitan dengan partisipasi publik dan demokrasi. Dalam referensi mengenai KUHP baru, muncul kritik mengenai transparansi dan partisipasi publik yang minim dalam proses legislasi. Fenomena ini mirip dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, di mana proses hukum seringkali dianggap terburu-buru atau kurang melibatkan aspirasi yang luas, yang dalam istilah hukum disebut sebagai risiko democratic backsliding atau kemunduran demokrasi. Selanjutnya kita bahas yang ketiga, dampak terhadap hak warga negara. Dalam naskah KUHP yang baru, muncul kekhawatiran soal penyadapan dan penangkapan yang bisa dilakukan secara subjektif oleh para penyidik. Begitu pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90, terdapat kekhawatiran bahwa aturan hukum ditekuk demi kepentingan politik tertentu. Keduanya menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional warga negara harus selalu dijaga melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi sebagai cara yang paling efektif untuk memperbaiki produk hukum yang bermasalah. Kesimpulan akhir kasusnya, batas usia ini bukan sekedar politik praktis, tapi soal integritas lembaga negara. Konstitusi kita harus menjadi hukum yang hidup, yang melindungi kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan elit. Demikian pemaparan materi hukum tata negara dari saya. Semoga analisis hari ini bermanfaat dan menjadi bahan diskusi yang berkelas bagi kita semua. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.